Assalamualaikum teman-teman kelas 5 Granada. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini belajar tematik lagi bersama Miss Laila. Kita masih di tema 1, subtema yang kedua. Muatan IPA. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan video penjelasan tentang muatan IPA hari ini. Oke teman-teman, pertemuan lalu kita sudah mengenal alat gerak aktif dan pasif. Hari ini kita akan bahas lebih dalam mengenai alat gerak tersebut. Alat gerak yang pasif yaitu adalah tulang. Tulang sebagai alat gerak manusia. Fungsi tulang apa ya teman-teman? Ada banyak fungsi tulang. Yang pertama adalah menopang tubuh. Yang kedua adalah memberi bentuk tubuh. Yang ketiga adalah tempat melekatnya otot-otot. Nah, disinilah yang membuat tulang nanti akan bisa bergerak. Dan yang keempat adalah melindungi organ tubuh. Nah, teman-teman, tulang dibagi menjadi beberapa bentuk sesuai dengan bentuknya. Yaitu ada yang namanya tulang pipih. Tulang pipih itu bentuknya pipih, teman-teman. Contohnya adalah tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Yang kedua adalah tulang pipa. Contohnya adalah tulang paha dan lengan. Bentuknya panjang. Yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang pendek contohnya ada di ruas tulang belakang. Seperti apa sih bentuknya? Nah, ini adalah gambaran secara keseluruhan rangka manusia, mulai dari tengkorak sampai ke ujung kaki. Nah, coba teman-teman lihat perbedaannya. Di sini tulang tengkorak tadi adalah contoh tulang pipih. Begitu juga dengan tulang belikat di sini. Nah, kalau tulang pipa yang bentuknya panjang-panjang teman-teman. Contohnya tadi tulang paha. Dan yang ketiga adalah tulang pendek. Di mana tulang pendek? Tulang pendek contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang. Seperti ini teman-teman, bentuknya pendek. Selain berdasarkan bentuknya, pembagian jenis tulang dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan zat penyusunnya. Yang pertama adalah tulang rawan. Tulang rawan itu contohnya adalah tulang telinga kita. Nah, kalau yang kedua adalah tulang keras. Tulang keras itu contohnya tulang tengkorak. Jadi, tulang keras itu adalah perkembangan dari tulang rawan teman-teman yang sudah menjadi kuat dan kokoh menjadi tulang keras. Nah, alat gerak manusia dari rangka tadi yaitu berupa lengan dan kaki yang tersusun atas tulang-tulang berikut ini. Teman-teman lihat gambar di sini ya. Bagian warna merah ini adalah bagian rangka manusia yang digunakan untuk alat gerak. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan setiap gambar di sini sudah ditunjukkan sesuai dengan namanya. Teman-teman nanti harus tahu masing-masing. Nah, untuk bagian atas ini adalah tulang lengan atas. Lalu dilanjutkan dengan tulang hasta dan tulang pengumpil. Bedanya apa ya? Tulang pengumpil itu lurus dengan ibu jari kita.
Jadi, teman-teman bisa membedakan antara pengumpil dan hasta. Kalau tulang hasta yang lurus dengan kelingking kita. Nah, selanjutnya di sini ada tulang pergelangan tangan, bentuknya pendek. Dan ada juga tulang telapak tangan. Selanjutnya, kita ke tulang kaki manusia. Nah, bentuknya yang panjang ini adalah tulang paha. Selanjutnya, bagian lingkaran ini adalah tulang tempurung lutut kita. Di mana tulang betis dan kering kita? Di sini. Tulang kering dan tulang betis. Tulang kering bedanya adalah di letaknya. Tulang kering letaknya ada di depan dan tulang betis letaknya ada di belakang. Ukurannya pun juga berbeda. Tulang kering lebih besar dari tulang betis. Selanjutnya kita ke otot. Apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, ini dia nih teman-teman yang bisa membuat tulang tadi bisa bergerak. Jadi, otot itu membuat si individu dapat bergerak tadi dengan adanya otot yang melekat di tulang atau rangka. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja otot? Cara kerja otot terbagi menjadi dua teman-teman. Ada yang namanya kontraksi dan ada yang namanya relaksasi. Bedanya apa ya? Kontraksi itu di mana saat otot kita sedang mengencang dan memendek. Sedangkan relaksasi itu saat otot kita kembali memanjang. Untuk bisa melihat lebih jelas, teman-teman perhatikan gerakan otot di sini. Nah, saat kontraksi, tangan lengan ini ke atas. Dia sedang kontraksi, teman-teman. Teman-teman tahu binaragawan yang sedang olahraga mengangkat barbel. Nah, ototnya sedang bekerja di sini. Saat kontraksi, lihat ototnya memendek. Saat relaksasi, dia kembali memanjang. Seperti itu bedanya. Selanjutnya, apa ya fungsi otot? Fungsi otot yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya tadi, untuk berjalan, mengangkat, ataupun memegang. Nah, yang kedua adalah menggerakkan jantung. Nanti teman-teman bisa tahu mengenal jenis-jenis otot apa saja sih. Salah satunya ada di jantung. Yang ketiga adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat nutrisi. Seperti oksigen, semuanya ada dalam darah. Nah, aliran darahnya dibantu dengan otot juga teman-teman. Otot terbagi menjadi 3 jenis. Nah, ini dia teman-teman. Yang pertama adalah otot polos. Yang kedua adalah otot lurik atau otot rangka. Yang ketiga adalah otot jantung. Jadi teman-teman harus mengingatnya. Ada otot lurik dan otot jantung. Nah, teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Otot polos. Otot polos itu bekerja dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar. Artinya apa? Kerjanya si otot ini kita tidak akan menyadarinya. Nah, yang ketiga adalah dibentuk oleh sel berbentuk gelendong. Apa itu bentuk gelendong? Yuk kita lihat gambarnya agar teman-teman lebih memahaminya. Ini dia nih teman-teman, otot polos bentuknya seperti ini, gelendong. Jadi seperti elips dengan ujung runcing di bagian kedua ujungnya. Nah, bergeraknya otot polos ini seperti ini teman-teman. Nah, umumnya otot polos itu ada di bagian pencernaan. Ciri-cirinya selain itu ada yaitu kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Yang kedua, dia hanya punya satu inti sel di tengah. Ini namanya sel teman-teman, terdiri dari beberapa sel.
tapi intinya hanya satu di setiap sel. Yang ketiga, mereka banyak ditemukan di usus, saluran peredaran darah, ataupun otot di saluran kemih. Ini saluran kemih itu adalah saluran untuk kita buang air kecil, teman-teman. Nah, berikutnya kita ke otot lurik. Otot lurik itu nama lainnya adalah otot rangka. Ciri-cirinya apa ya? Yang pertama, dia menempel pada rangka tubuh. Ini dia nih yang membuat tulang rangka kita bisa bergerak. Nah, yang berikutnya adalah bekerja di bawah sadar. Berbeda dengan otot polos tadi. Otot rangka bekerjanya di bawah kesadaran kita saat kita sedang menggerakkan anggota gerak tubuh kita. Nah, ini dia nih otot lurik yang menempel pada rangka bagian lengan atas kita. Selanjutnya, ciri-ciri otot lurik lain, bentuknya silindris dengan garis terang dan gelap. Jadi berbeda dengan bentuk yang tadi gelendong, dia silindris teman-teman, lebih rapi. Lalu bekerja ini diperintah sama otak sehingga kita menyadari otot itu sedang bergerak. Yang berikutnya adalah bentuknya memanjang. Intinya banyak di setiap inti, di setiap tepi sel. Nah, di satu sel ini bisa ada 1, 2, 3 inti. Kalau yang tadi hanya satu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung itu adalah perpaduan antara otot lurik dan polos nih, teman-teman. Seperti apa ya ciri-cirinya? Otot jantung bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Kok bisa? Ini dia, otot jantung letaknya di jantung. Sedangkan manusia bisa hidup dengan adanya kontraksi jantung yang terus-menerus. Kalau jantung berhenti, maka kita tidak bisa hidup lagi. Otomatis otot yang ada di jantung juga kerja terus-menerus. Nah, yang berikutnya adalah fungsinya memompa darah. Membantu si jantung tadi memompa darah ke seluruh tubuh. Seperti ini gambarnya, teman-teman. Ini dia nih otot jantung yang melapisi jantung kita. Ciri-ciri lainnya adalah yang pertama yaitu berbentuk silindris dan bercabang. Berbeda dengan kedua otot tadi. Kalau otot jantung dia bercabang nih, teman-teman, seperti cabang pohon. Nah, yang kedua adalah memiliki satu inti sel di tengah. Inti selnya juga satu ya, dan bekerja tanpa kesadaran karena kita tidak bisa mengontrol kerja otot kita yang ada di jantung kita. Nah, teman-teman, berikutnya adalah sendi. Apa itu sendi? Teman-teman pernah dengar kata sendi? Ya, sendi itu adalah penghubung antara tulang satu dengan lainnya. Jadi ini tulang yang satu dengan tulang lainnya dihubungkan oleh yang namanya sendi nih, teman-teman. Nah, sendi juga dibagi menjadi berbagai macam. Yaitu ada apa saja ya? Yang pertama, sendi putar. Yang kedua adalah sendi engsel. Yang ketiga adalah sendi peluru. Dan yang keempat, sendi pelana. Dan yang kelima adalah sendi geser. Gambarnya seperti apa ya? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar itu ditemukan nih di pertemuan antara leher, tulang leher kita dengan tengkorak kita. Sendi ini bisa digerakkan memutar. Coba teman-teman praktekkan gerakan memutar di kepala teman-teman. Nah, di situ ada sendi yang bekerja. Yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel itu pertemuan antar tulang yang bisa digerakkan satu arah saja. Nih, coba teman-teman perhatikan. Di sini ada lengan atas dan tulang hasta. Ini dia nih teman-teman yang disebut dengan sendi engsel. Kerjanya mirip dengan engsel di pintu ya teman-teman. Yang ketiga adalah sendi peluru. Sendi peluru itu adalah pertemuan antara tulang yang berbentuk seperti bola. Nih, pertemuan mana saja nih antara paha dengan gelang panggul kita.
Digerakannya bisa ke semua arah teman-teman. Coba teman-teman gerakan bagian kaki teman-teman di antara pertemuan dengan panggul teman-teman. Nah, yang keempat adalah sendi plana. Sendi plana itu terdapat di tulang telapak tangan dan ibu jari. Ini dia nih teman-teman. Kalau digerakkan bisa kedua arah. Nah, yang terakhir adalah sendi geser. Sendi geser itu letaknya di mana teman-teman? Nih, di pergelangan kaki kita. Gerakannya sangat terbatas, hanya bisa menggeser saja sesuai dengan namanya. Bisa ya teman-teman membedakan antara kelima sendi ini. Alhamdulillah teman-teman semua, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Teman-teman bisa mengerjakan latihan Bu Pena halaman 50 nomor 1 sampai 5. Pelajaran IPA. Nanti teman-teman akan bisa menjawabnya jika sudah menyimak video tadi ya. Baiklah teman-teman, kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah mudahkan belajarnya. Jika ada kesulitan, teman-teman bisa menghubungi Miss Laila. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih teman-teman kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.